Teman-teman sudah belajar ya? Iya dong. Ya. Kalau pendidikan tuh kegiatan yang bertujuan ya gitu, jadi selalu ada tujuannya, ada maksudnya, proses transfer pengetahuan gitu, dan juga pembinaan atau pengembangan karakter, terus kompetensi dan juga keterampilan. Sebenarnya pendidikan inklusi itu kan sebenarnya udah berjalan jauh ya. Tapi mungkin untuk saat ini masih banyak sekali yang harus kita benahi sama-sama gitu. Karena mengemban sekolah inklusi dengan kata inklusi sendiri itu sebenarnya berat gitu kan. Karena bukan hanya fokusnya pada guru pendidikan khususnya aja dan anak berkebutuhan khususnya saja, namun fasilitasnya, kemudian environment-nya atau lingkungannya pun juga harus mendukung. Guru-guru yang reguler, teman-temannya, semuanya harus merangkul. Seperti kita ketahui, jumlah anak dengan kebutuhan khusus, juga individu dengan disabilitas itu sangat banyak sekali, tapi belum terakomodasi kebutuhannya. Jadi kalau kami sangat percaya sekali bahwa setiap anak itu unik ya, dalam arti punya keunggulannya sendiri gitu, punya kebutuhannya yang tentu saja perlu diakomodir dengan pendekatan yang berbeda pula. Nah, dengan kondisi atau situasi yang seperti itu, kami punya layanan yang dinamakan pendidikan inklusif yang mengakomodir kebutuhan anak-anak, baik itu anak dengan kebutuhan khusus maupun anak tipikal yang mungkin butuh dukungan nih untuk performance akademiknya dan juga perkembangan dia secara umum, baik itu dari kompetensi yang non-akademis maupun yang akademisnya gitu. Lomba tilawah, sering dengar? Lomba tilawah, orang ayat Quran itu dalam bahasa Arabnya artinya membaca. Oke, last version ya. Salam Al-Quran. Alir. 30 juz. Jadi kalau di sekolah luar biasa itu lingkungannya sama semuanya ya, maksudnya setiap anak itu punya, biasanya kan kita suka dengar sekolah luar biasa A, sekolah luar biasa B gitu. Nah di sekolah itu semua siswanya tuh punya kebutuhan yang sama gitu. Jadi kalau A tuh netra kalau nggak salah ya gitu, kalau SLBB tuh tunarungu gitu, kalau SLBC tuh grahita. Nah sementara sekolah inklusi itu adalah sekolah yang mengakomodir kebutuhan semua siswanya gitu. Jadi isinya tuh beragam, dari anak yang tipikal yang mungkin di masyarakat disebutnya anak normal gitu ya, yang yang tidak butuh penyesuaian kurikulum atau akomodasi moda belajar, tapi juga di sekolah inklusi kita terima anak-anak yang punya kebutuhan baik itu fisik gitu maupun yang punya kebutuhan tadi penyesuaian karena diagnosa tertentu gitu, apakah itu ASD gitu ya, autistik, atau anak yang memang secara sosial emosi butuh dukungan seperti itu. Itu sama nggak sih? Are they actually the same thing or not? Amylum and starch, are they the same thing? Pernah dengar kan? Have you ever heard of it? Jadi memang sangat beragam ya gitu, mulai dari yang sudah terdiagnosa misalnya ada gangguan sensori gitu kan, lalu ada juga yang disabilitas, jadi ada yang tuli juga gitu ya. Kebanyakan sih memang anak dengan autisme gitu, jadi ada yang ASD, ada yang gangguan konsentrasi juga, ada yang disleksia. Halo, perkenalkan, aku Debbie Ashari. Aku merupakan guru dari pendidikan inklusi Cika. Untuk aktivitas hari-hari, tentunya aku membersamai anak-anak dalam proses pembelajaran. Karena aku sendiri adalah dari pendidikan inklusi, tentunya lebih berfokus pada kemandirian anak. Jadi aku membantu anak-anak dalam self-help, bina diri, seperti itu. Kenapa memilih untuk menjadi tenaga pendidik anak berkebutuhan khusus? Karena menurut aku pun juga banyak belajar
dari anak-anak berkebutuhan khusus yang beragam. Untuk murid-muridku sendiri memang kebanyakan anak-anak dengan diagnosanya autistik. Nah, untuk pendekatannya sendiri itu biasanya kami kasih visualisasi. Visualisasi, kemudian di sini ada kalimat sederhana. Nah, itu membantu anak-anak untuk memahami maknanya, kurang lebih seperti itu. Memeluk agama Islam, jadi dia tuh memikirkan pernah bohong nggak ya dia? Pernah bohong kan kira-kira? Sayangnya sama kita dia sampai-sampai berdoa kita assalamu alaina wa ala doakan ya. Challenge-nya ketika pada suatu hari gitu ya, anak-anaknya tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik atau tantrum dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah biasa, namun tetap kita tentunya harus semangat dengan mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti itu. Yang pasti untuk anak guru-guru yang memang mengampu atau memegang anak dengan kebutuhan khusus pasti harus punya tadi ya pemahaman yang khusus, pemahaman yang lebih gitu mungkin mengenai tadi profil anak gitu. Anak ini kebutuhannya apa, cara penanganannya seperti apa, maka dia jadi bisa punya strategi yang mau digunakan pada saat belajar tuh seperti apa. Walaupun pada kenyataannya apa yang direncanakan tuh bisa berbeda gitu ya, karena misalnya hari ini udah direncana ini dia mau jelasinnya pakai gambar gitu ya, karena kan anaknya mungkin kesulitan untuk menerima instruksi verbal, tapi ternyata hari itu anaknya mungkin kondisi emosinya sedang tidak baik, maka dia harus bisa menyesuaikan nih sama kondisi anaknya gitu sih. Saat ini sedang ada di tahap berkembang sih sebenarnya. Walaupun kadang tidak selalu setiap hari itu on, kadang juga on off. Tapi kami sebagai pengajar tentunya tetap bersemangat untuk membersamai mereka. Kalau untuk anak-anak yang direkomendasikan ke kelas reguler gitu ya, dalam arti kelas yang memang kelompoknya besar gitu secara jumlah, itu adalah siswa yang dianggap sudah mampu, sudah mandiri mengikuti prinsip kelas reguler gitu. Jadi udah bisa terima instruksi secara klasikal karena sudah tidak ada pendampingan lagi pada saat di kelas tersebut gitu. Tapi memang gitu ya, karena kita sekolah inklusi gitu, itu memang cukup berat ya gitu konsep sekolah inklusi, berarti kan semuanya harus siap, nggak cuma fasilitas tapi juga orang-orang yang ada di dalamnya, baik itu guru maupun murid. Is it people or can be a character? So here teddy bear is not a character because kalau memang dia so it's not a character ya. Yang membedakan sekolah mainstream atau sekolah reguler dengan sekolah inklusi adalah approach-nya dan programnya. Kalau di sekolah inklusi, kami memberikan pembelajaran buat anak itu program yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Bisa nggak goyang kepalanya? Tas kita, high five. Nah, jadi prasekolah itu kita punya program early intervention di mana isinya itu memang menyiapkan anak-anak untuk bisa siap ke sekolah formal gitu ya. Jadi mulai dari perkembangan motoriknya, bahasa dan sosialnya gitu. Itu dimatangkan dulu gitu ya supaya dia siap, karena dengan kondisi sekarang apalagi kemarin 2 tahun pandemi gitu ya, banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya itu secara alamiah bisa terstimulasi. Nah sekarang jadi ada kendala nih, mereka nggak bisa sebebas dulu ketemu dengan teman sebaya, nggak bisa sebebas dulu mengeksplorasi lingkungan luar di rumahnya gitu ya.
Nah itu yang jadi kendala nih di perkembangan anak-anak. Jadi mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA tuh kami memberikan layanan sesuai dengan tahapan usianya. Untuk bisa mengakomodir profil anak yang berbeda-beda, kami itu melakukan akomodasi moda belajar. Jadi kalau di kelas atau di sekolah secara umum itu mungkin satu kelas ada 20 anak gitu misalnya. Nah, anak-anak yang punya rentang konsentrasi pendek, punya kecenderungan misalnya dia mudah terdistraksi, itu akan sulit belajar di kelas dengan anggota kelompok yang besar. Nah, dengan akomodasi moda belajar di mana ada moda belajar yang individual, jadi satu guru satu anak, atau small group yang kelompok kecil, satu guru dengan 4 sampai dengan 6 anak, itu lebih kondusif untuk anak-anak yang rentang konsentrasinya pendek, dengan anak-anak yang mudah terdistraksi. Jadi lebih intensif secara jumlah anggota belajar, lalu juga instruksinya bisa lebih individual gitu ya, sehingga mereka tuh bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Mungkin kan bukannya mereka nggak bisa mengikuti secara konten, tapi karena terlalu banyak suara, gerakan gitu ya, itu jadi mendistraksi mereka sehingga nggak bisa menyerap materi secara optimal. Nah, kalau kelasnya disesuaikan nih dengan kemampuan mereka, distraksinya minimal gitu ya, terus instruksinya bisa juga lebih individual, mereka jadi secara optimal bisa berkembang sesuai dengan kapasitas dia sebagai individu gitu. Let's turn the page. If you care, if you're a caring person, usually what do you do to other people, Nisha? Aku membantu. Oh, you help someone Ya. because you care. Ya, jadi care itu bahasa Indonesia apa? Jadi setiap anak punya programnya masing-masing, berbeda satu sama lain, seperti itu. Untuk siswa Kenzo sendiri, dia itu ada program yang small group atau kelas klasikal, jadi grup kecil isinya 3-4 anak. Di beberapa pembelajaran yang memang dia harus fokus, itu dia individual, seperti itu. Jadi ada small group dan individual. Tadi Red Riding Hood. Kalau guru-guru anak berkebutuhan khusus, bahagianya lebih sederhana. Ketika anak-anak misalnya yang kita baru kenal, mereka itu nonverbal, belum mampu untuk berbicara secara verbal gitu ya. Kemudian lama-lama berkembang jadi mau mengeluarkan ekspresinya, mau bicara secara verbal, itu tuh udah adalah kebahagiaan sendiri gitu. Kemudian yang sebelumnya tidak fokus, hari ini rentang fokusnya naik gitu. Itu tuh merupakan sebuah kebahagiaan yang sederhana lah untuk kami sebagai pengajar anak berkebutuhan khusus. Dan juga yang tidak kalah penting adalah pola asuh di rumah gitu. Jadi ada proses interview juga dengan anak dan orang tua untuk melihat bagaimana pola asuh di rumah, bagaimana hubungan antara anak dan orang tua, karena itu sangat penting juga gitu kan. Kita maunya kerjasamanya panjang ya Pak ya gitu, mulai anak-anak masuk sampai dia lulus di jenjangnya atau bahkan lulus SMA. Nah itu kerjasama yang erat antara sekolah dan rumah itu harus sedemikian lancarnya supaya dampak terhadap perkembangan anaknya itu optimal. There must be a leak in the bathroom, said Nanny as she pushed the plumber bear straight away. He'll know what to do. And your toilet is very old-fashioned. Jadi pendidikan inklusi saat ini di Indonesia sudah mulai berkembang. Itu terlihat dari jumlah sekolah inklusi di Indonesia, meskipun mungkin jumlahnya hanya 10% jika dibandingkan dengan sekolah umum di Indonesia. Jadi perbandingannya sekitar 300 ribuan dibanding dengan 30 ribu. Rata-rata itu dikelola oleh sekolah swasta dan mungkin dari biayanya itu sedikit lebih mahal. Oh sini, oke.
kami sebagai orang tuanya Kenzo, saya dan dedinya Kenzo, itu sepakat untuk menyekolahkan Kenzo di sekolah internasional, tapi yang ada Indonesianya. Nah, jadi kami dengan harapan Kenzo bisa memiliki wawasan global, tapi tidak meninggalkan identitasnya sebagai anak Indonesia dengan tata keramanya, budayanya, dan identitasnya sebagai anak Indonesia. Jadi diagnostik dulu. Kenzo untuk pertama kalinya dites psikologi, kemudian mengikuti rangkaian tes penerimaan siswa baru di Cikal. Dari hasil evaluasi tim Cikal, itu mengatakan bahwa ada beberapa aspek psikologi Kenzo yang mesti dikembangkan. Perubahan Kenzo dari aspek bahasa, dari Inggris maupun bahasa Indonesia. Kemudian Kenzo juga sekarang jauh lebih fokus untuk belajar, berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, dan bersemangat untuk ke sekolah. Memang ini jadi PR besar ya, PR bersama masyarakat Indonesia khususnya gitu ya, karena tadi keberadaan individu dengan kebutuhan khusus maupun disabilitas itu cukup banyak, tapi secara sistem ini memang butuh intervensi dan dukungan dari banyak pihak gitu, khususnya pemerintah. Saya paham sekali gitu ya bahwa menerima anak dengan kebutuhan khusus itu butuh kebesaran hati dan juga komitmen seumur hidup dan perjuangan yang luar biasa gitu ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, orang tua yang bisa menerima kondisi anaknya justru jadi bisa melihat cara mengoptimalkan potensi yang ada pada anaknya tersebut. Jadi memang tidak mudah gitu ya, memang berat, tapi menemukan support system yang tepat gitu, itu mungkin bisa jadi jalan tercepat untuk bisa menerima kondisi anak dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk perkembangan anak tersebut. Aca, ayo main. Saya dan dedinya berharap Kenzo dapat tumbuh berkembang dengan maksimal di setiap aspek psikologinya. Jadi tidak hanya untuk saat ini, untuk kedepannya juga, untuk masa depannya Kenzo juga bisa mandiri dan melihat masa depannya dengan pilihannya sendiri itu. Sebagai sekolah inklusi itu sebagai satu keuntungan karena anaknya jadi bisa belajar memahami bahwa di masyarakat tuh kondisinya seperti ini gitu ya. Tapi kan mungkin belajar dari sekolah dulu, dari lingkungan yang terkecil dan lebih bisa dikontrol dibandingkan masyarakat luas. Nah, untuk anak-anak yang memang mungkin secara kognitif itu perlu banyak sekali penyesuaian gitu ya. Tapi yang kita kejar adalah dia gimana dia bisa terampil dan mandiri di masyarakat. Jadi dalam pembelajaran matematika contohnya dia belajarnya tuh yang memang
memang nggak bisa ditinggalin gitu. Kayak penggunaan uang, nggak mungkin kan gitu ya, kita nggak pakai uang untuk belanja, untuk naik kendaraan umum gitu, itu penggunaan uang. Lalu juga pengukuran, lalu waktu gitu ya. Kita nggak mungkin nggak tahu waktu, itu kayak keterampilan dasar yang harus mereka miliki. Also, although it's called empire reading, it's not always by reading together. We have is a good activity. Memang paradigma atau mindsetnya itu perlu berubah sih gitu ya. Kalau dulu mungkin kita melihat disabilitas itu sebagai kekurangan gitu, tapi sekarang ini sudah banyak terbukti bahwa potensi yang dimiliki oleh anak-anak dengan kebutuhan khusus maupun individu disabilitas itu tidak kalah berkembangnya gitu ya dengan anak-anak yang tipikal, asalkan tadi masyarakat atau sistem masyarakat itu mendukung dan juga disediakan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan anak-anak tersebut. Jadi memang PR-nya tuh nggak cuma sekolah, tapi tadi semua masyarakat itu harus bisa memahami keberadaan dan menerima keberadaan masing-masing individu dengan tadi keunikannya, dan juga pastinya harus didukung oleh pemerintah lewat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tadi ya kebutuhan-kebutuhannya, misalnya fasilitas umum gitu, sekolah, lalu juga di dunia kerja, seperti itu sih. Untuk pendidikan inklusi, harapan aku besar sekali. Yang pertama, kita harus sama-sama saling buka mata, buka hati untuk mau belajar. Karena memang tidak mudah ada di pendidikan inklusi gitu ya. Tentunya pemerintah atau siapapun gitu ya, masyarakat diharapkan bisa untuk membuat program yang lebih inklusif. Masyarakat juga ya lebih inklusif, kemudian fasilitasnya juga bisa jauh lebih baik untuk para teman-teman disabilitas maupun murid-murid berkebutuhan khusus. Untuk semua orang tua hebat, berikanlah pendidikan yang terbaik untuk anak kita. Teruslah buat mereka bahagia dan merasa selalu dicintai.